أحييكم بتحية الإيمان والإسلام تحية من عند الله تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semuanya? Sehat? Masya Allah. Dompet sehat? Alhamdulillah, syukru lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Jamaah fardul maghrib wal isya dan kita yang berhadir, Allah mudahkan langkah kaki, ayunan tangan di kajian ilmiah dan juga sirah nabawiyah hingga persiapan kita menjelang memasuki bulan Syahrullah Al-Mubarak Ramadan. Dan hari ini, malam ini sudah masuk tanggal 2 Sya'ban 1447 Hijriah. Tak terasa sekitar 28 hari lagi kita akan sahur, kita akan tarawih, menyiapkan bukaan Quran dan menyesuaikan perut kita, keinginan kita, belum pulang kampung dan seterusnya. Dan saya bersyukur kepada Allah, ini napak tilas nampaknya, karena sudah lama tak ke sini. Ya, kalau dulu tiap bulan ada, dan alhamdulillah saya datang, saya dengar Pak Imam mau pergi, ya. Dan juga kepada seluruh jamaah Masjid Muhajirin, ya, BLI, Bapak, Ibu dan seluruh pengurus masjid beserta kita yang Allah temukan di jalan dakwah, di mana kita ini semuanya bermuara dan hadir untuk beribadah kepada Allah. Tugas utama kita adalah meraih ridha Allah. Dan juga kajian kita malam ini berkaitan dengan rahasia
dan rahasia-rahasia langit yang Allah letakkan ke bumi. Dan mohon nanti dipahami kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan. Maka kepada seluruh pengurus masjid, panitia, jamaah sekalian, kami juga berterima kasih kepada ibu-ibu kita, emak-emak kita yang menyiapkan kue snack kita malam ini. Jazakumullah khairan katsira. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, kata ulama, ini adalah solusi langit untuk menjawab krisis bumi. Dan Isra Mi'raj ini adalah peta kehidupan, bahwa yang Allah panggil hambanya dan Allah beri hadiah perintah yang tidak diturunkan ke bumi, itulah salat. Allah suruh langsung untuk menghadapnya dan menerimanya, dan di tempat yang telah ditentukan. Berarti ini ada rahasia langit. Kalau bahasa saya, Isra Mi'raj ini adalah selain peta atau map untuk kita, sebenarnya dia adalah sistem yang Allah sampaikan kepada Rasul untuk diterapkan, dilaksanakan di bumi. Maka apa kata ulama? Berbicara Isra ini, Allah mengawali dengan kalimat Subhana. Subhana itu maha suci Allah yang telah memperjalankan itu. Kalau bahasa saya adalah sesuatu yang tidak diterima oleh logika bumi, ya. Dan kata ulama bahwa tidak semua hukum Allah itu, apalagi bicara keimanan, harus semuanya masuk logika. Tidak boleh, tidak ada itu dalam rumus Allah. Mana mungkin Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dalam satu malam, sampai Mi'raj dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tidak ada. Jadi bicara Isra, kenapa diawali Subhana? Kata ulama, itu semuanya karena berkaitan dengan kekuasaan Allah, maha suci Allah. Jadi itu bukan logika bumi, 1 tambah 1 2, ada. Apa kata ulama? Ini bukan hanya sekedar sejarah
tempo dulu, bukan. Ini bukan hanya romantisme perjalanan Nabi, bukan hanya itu. Sekalipun iya, kata ulama begini, perjalanan Isra Mi'raj itu adalah Allah ingin memberikan gambaran peribadatan, peradaban, kejayaan, kemenangan itu sepanjang sejarah dan sepanjang generasi. Saya ambil contoh kisah Maryam. Belum bicara Isra Mi'raj. Kenapa tadi saya bilang ini bukan logika bumi, ini bicara kekuasaan Allah. Maryam itu ayahnya bernama Imran, ibunya bernama Hannah. Ketika mengandung Maryam, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Bu, kalau mengandung lagi nanti anak yang ke nomor sekian, baca kisah Maryam, surah Ali Imran. Ibunya ini yang bernama Hannah, ketika hamil, doanya yang pertama, dia bernazar supaya yang dikandung ini memang betul-betul dia persembahkan kalau kelak nanti melahirkan, dibesarkan, muharrara, memang untuk beribadah. Anak itu betul-betul menyembah Allah dan beribadah. Dua, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dua, selain muharrara, yang kedua dia bilang, ya Allah, semoga anak ini terlindung dari gangguan setan. Berikutnya kata Allah apa? Fataqabbalaha rabbuha, diterima sama Allah dengan penerimaan yang baik, biqabulin hasan. Wa ambataha nabatan hasana, dididik dengan didikan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, Allah kasih guru yang baik. Guru Maryam itu khusus, yang ada kaitan dengan pamannya, itulah Nabi Zakaria. Menariknya, di mana Maryam dididik Nabi Zakaria? Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab, wajada indaha rizqa. Maryam itu dibesarkan di mihrab.
Kalau bahasa kita, lokasi imam. Yang menariknya, ini menariknya lagi, ternyata mihrab yang dikisahkan oleh Allah, kisah Maryam itu di Baitul Maqdis, Palestina. Makanya dikisahkan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, itu erat kaitannya dengan kiblat, sejarah para nabi. Makanya disebut Al-Aqsa itu Ardul Anbiya, bumi para nabi. Tadi kan sudah ana sampaikan. Jadi kisah Isra Mi'raj itu secara global adalah solusi lintas zaman dan generasi. Masya Allah. Baik, ini muqaddimah supaya kita nyambung. Jadi kisah perjalanan Isra Mi'raj kenapa harus dijadikan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, oleh ulama kita dulu ketika memerdekakan Indonesia ini? Karena itu syarat dengan sejarah. Makanya kalau dalam kitab Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Al-Imam Al-Ghazali, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Muhammad Ghadban, yang ulama kontemporer sekarang, mereka bilang sebenarnya Isra Mi'raj itu terjadinya di 10 ke 11 kenabian, 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Artinya kekuasaan belum ada. Kondisinya ketika itu Nabi sedang sedih-sedihnya, penolakan terhadap dakwahnya luar biasa. Maka disebut Amul Huzni, meninggal istrinya yaitu Khadijah, pamannya Abu Talib. Hijrah ke Taif, berharap mendapatkan perlindungan alih-alih yang dapat lemparan. Apa rahasianya? Ini metode membaca sejarah, sebenarnya ada metodenya. Artinya kejadian Isra Mi'raj itu saat Nabi bukan sedang baik-baik saja. Betul kan? Nabi belum punya kekuasaan, betul. Pengikutnya bukan banyak tapi sedikit. Bukan dalam keadaan tenang tapi diintimidasi. Lalu Allah panggil hambanya untuk menghadap Allah. Berarti apa kata ulama? Ini bukan analisa. Kata ulama, kalau bumi sedang sempit, ujian banyak, naikkan tanganmu, berdiri, rukuk, sujud. Makanya kalau dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sjudu warka'u wa'bud rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun.
Allah bilang ke Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Berarti di masa Maryam pun sudah ada perintah sholat. Kalau saya baca ayat ya Maryamu qunuti, coba Allah sebutkan ya Maryamu qunuti, qunut, qanitin, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di surah Al-Imran, as-sabirina was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Dan itu adalah tujuan hidup. Makanya doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maka ulama dulu menyebut ketika dibaca ayat ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah itu ternyata memang solusi sepanjang zaman dan generasi. Jadi orang kadang kalau nengok video ada orang menyalah-nyalahkan tentang Maulid Isra yang seperti apa dulu. Sebenarnya rahasianya dahsyat ketika harus dipahami dengan cara-cara yang memang betul Allah inginkan. Contoh, sholat. Sebelum ke sholat masjid saja, di banyak buku sejarah yang kita baca, judulnya As-Sirah An-Nabawiyah, masjid itu adalah di antara tiga hal, tiga unsur, tiga pokok yang Nabi lakukan ketika hijrah terakhirnya ke Yathrib. Buka seluruh buku sejarah Nabi, temukan tiga. Satu, membangun masjid. Sebelum Nabi membangun masjid, yang dikenal di buku-buku yang lain, mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Baru yang ketiga, piagam Madinah, undang-undang. Jadi itu ayat ini kan bicara Isra Mi'raj sebelum Nabi hijrah. Dan ketika Nabi hijrah, Nabi praktekkan. Utama yang harus Nabi letakkan adalah di mana dibangun masjid. Ka'bah sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sudah. Madinah belum ada. Maka ketika hijrah itu Nabi mengkelilingkan untanya. Coba nanti baca kisahnya. Berhentilah unta itu di sebidang tanah dua anak yatim. Dan akhirnya Nabi beli tanah itu. Nabi belum ada tempat menginap, keliling lagi unta ini supaya adil.
berhentilah di depan rumah yang bernama sahabat itu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu selektifnya Nabi bicara masjid. Itu Masya Allah. Dan kalau kita lihat, saya kalau bicara masjid ini merinding. Sebulan ini saya udah keliling, pertama ke tempat Galodo Palembayan itu. 3 hari kami sana. Dan yang selamat masjid, nama masjidnya At-Taqwa. Sibolga juga ada yang selamat masjid. Di Aceh Tamiang, betapa viralnya ada masjid dan pesantren, betapa banyak kayu yang menggelinding, tapi masjid itu utuh. Orang kalau beriman paham itu, terutama manzilatul masjid fil Islam, kedudukan masjid dalam Islam, atau bahasanya al masjid fi manzuril Islam. Berangkat saya ke Singapura, Malaysia, sholatlah kami di masjid namanya Masjid Sultan, satu-satunya masjid yang boleh azan, suara azannya keluar. Sholat saya di Masjid Genting Highland, di bawah di basement musola, di atasnya tempat kasino berjudi. Sholat Jumat saya di dekat KLCC. Saya cari betul masjid. Itu beda-beda perasaannya. Satu di tempat hiburan, satu di tempat musibah bencana, satu di tempat rekreasi. Beda-beda. Tapi yang Allah inginkan satu, kau dimanapun harus tetap berdiri, rukuk, sujud. Yang menarik apa? Bapak Ibu, kalaulah ini bicara sholat ya, bicara Isra Mi'raj ini, bicara ibadah sholat. Yang saya pahami, yang saya baca, saya gali perintah sholat ini, saya menyimpulkan bahwa itulah letak keadilan Allah kepada manusia. Coba, berapa menit lagi kita sholat tadi? Orang kalau berpikir sebenarnya itu adalah letak keadilan Allah yang Allah letakkan di muka bumi Allah. Kalau kita paham, Allah dekatkan isyarat sholat itu dengan waktu. Dan waktu itu waktu bumi, perangkat-perangkat bumi, planet-planet. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri
inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Disebut di situ dulu kisyams, condong matahari sampai malam, tapi diakhirkan bicara sholat fajar. Quran yang dibaca di waktu fajar itu sholat subuh. Coba lihat, Allah dekatkan. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, inna fi khalqis samawati wal ard, sampai bicara kalimat alladzina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan, ya kan, wa ala junubihim, didekatkan dengan rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Apa maksudnya? Keadilan Allah. Allah bilang surah Al-Mu'minun ayat 112, 113, 114, 3 ayat. Allah bilang nanti penduduk dunia ini ditanya di akhirat. Pertanyaannya apa? Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Kamu dulu di dunia berapa lama kamu tinggal? Dijawab penduduk akhirat yang dulunya penduduk dunia. Jawabannya, kami tak tinggal di dunia labisna yauman au ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Allah bilang bukan sehari setengah hari, itu kelamaan. Kata Allah, qala in labistum illa qalila, sebentar, sedikit. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalau kamu mampu menyingkap rahasianya, mengetahuinya, itu maksudnya. Gimana cara mengetahuinya? Bapak Ibu, rumusnya ada di surah Al-Hajj ayat 47. Allah bilang di ayat 47 itu, wa inna yauman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udin. Di akhirat itu satu hari sama dengan 1000 tahun. Sementara kita satu hari satu malam 24 jam. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku 60 ke 70. Sedikit yang lewat dari situ. Gimana membuktikan? Allah bilang kamu itu hidupnya sebentar dibanding akhirat. Jawabannya dapat 60 tahun dibagi 1000, dapatnya 0,06 dikali 24, jawabannya 1 jam 44 menit. Berarti umur kita di dunia ini kurang lebih 1,5 jam saja.
Itu waktu dunia jika dibanding dengan akhirat yang 1 hari 1000 tahun. Ustadz, gimana biar bisa masuk logika kami? Mudah aja. Coba saya tanya, ada nggak kisah Ashabul Kahfi tidur di gua berapa lama? 300 wazdadu tis'ah, 309 tahun. Mungkin kan udah ada. Umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Buktinya tidur aja ada yang lamanya segitu. Coba saya tanya lagi, mana lebih lama, orang di dalam kubur atau orang yang hidup di atas tanah? Hah? Kalau ada atok-atok kita meninggal tahun misalkanlah 1960, sekarang 2026, berapa tahun dah dalam kubur? 65 tahun, ya kan? Belum kiamat lagi. Coba baca, nanti ketemu nih jawabannya. Saya coba muter-muter aja biar kita berpikir. Kedua, biar nggak ngantuk. Coba ibu pikir, 1 hari sama dengan 1000 tahun di akhirat. Apa namanya itu? Checkpointnya 1, kiamat dulu. Sudah kiamat, dibangkitkan, namanya Yaumul Ba'ats. Setelah dibangkitkan ada namanya Yaumil Mahsyar. Nanti coba cek, kurang lebih ya, kalau ada yang salah beritahu. Setelah itu Yaumul Hisab, Yaumul Mizan. Setelah itu ada namanya fa amman utiya kitabahu biyamini wa amman utiya kitabahu bisyimali. Ada namanya sirat, melintasi sirat. Ada namanya telaga Rasul. Barulah surga atau neraka. Saya ulangi ya, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Itu pun kata Allah menurut perhitunganmu. Karena nggak bisa dibayangkan. Yang 60 tahun aja banyak stres. Takut tak makan, takut ini, takut itu. Gimana 1000 tahun? Sudah? Ada rahasia yang lain. Dari 1 checkpoint ke checkpoint aja kita nggak tahu berapa lama. Sampai kata Nabi, di Yaumil Mahsyar itu keringat orang paling rendah mata kakinya sampai ke batas telinganya. Itu keringat. Berarti bisa berenang macam di swimming pool. Pertanyaannya, di mana letak sholat ketika itu? Kata ulama, seandainya kita hitung
pun kehidupan kita ini rasanya, ya mohon maaf, rasanya tak layak masuk surga. Contoh nih, ketua masjid kita, Pak Ketua kan megang handphone kan, kalkulator, coba buka kalkulator. Tadi kita Pak Imam kita ini Ustadz Anwar Sadat Siregar, berapa menit lah tiap sholat? Nggak usahlah 5, anggap 10 aja. Nggak usahlah 10, anggap 5 waktu itu 1 jam. Sudah? Kali 30 hari, kali 12 bulan, kali 50 tahun, semenjak umur 10 tahun tak pernah tinggal sholatnya, plus berjamaah, plus khusyuk. Pertanyaannya, berapa jamkah sholatnya selama 50 tahun? Jawabnya 18.000 jam. Satu jam kali 30, ya kan? Kali 12 bulan, kali 50 tahun. Ya bang? Hah? Iya. Pak Ketua, betul? Iya. Saya mau nanya, Bu, tidur kita sehari berapa jam? Coba hitung. 8 kali 30 kali 12 bulan kali 60 tahun, sekitar 172.000. 300 jam. Sholat 50 tahun hanya 18.000 jam. Tidur 172.000 jam. Kerja berapa jam bang? Abang baru ganti baju kan? 8. Sampai pensiun berapa tahun? Berapa tahun kerja kira-kira? Ada 35 tahun? 30 tahun. Nonton YouTube, TikTok, Telegram, Instagram, berapa jam sehari? Ngopi-ngopi, ke toilet, naik kendaraan, berapa jam sehari? Setelah dijumlah seluruh aktivitas kita, seandainya tak ada sholat, itu jalan tol itu memang lurus ke neraka itu. Apalagi kalau sempat langkahnya, setiap aktivitas yang ibu lakukan, bapak lakukan, apalagi tidak disertai niat dan mengharap ridho Allah, habis nih. Berapa tahun Pak Imam di sini? 18. Kalau sempat Pak Imam salah niatnya, yang 18 tahun itu hangus. Tadi abang kerja di sini udah berapa tahun? 14 tahun. Kalau abang hanya mengharap gaji, abang di kepalanya mendongkol, habis. Istri abang misalkan anak 3 melahirkan terpaksa, habis paling tidak ada.
Tapi lihat di mana keadilan Allah. Begitu dia bangun, kata Allah di surah Az-Zariyat ayat 15, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa Allah beri dia tempat, yaitu surga, mata air yang terus mengalir. Mereka mendapatkan apa yang Allah beri. Zalika jazainahum wa ma jazaa'ul ihsanu illa al ihsan hayatan thayyibah. Zalika bi annahum amanu. Sudah bangun, anggaplah jam 4 karena sekarang azannya jam 5. Tahajud. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit tidurnya, ngapain? Tahajud, qiyamul lail. Kata Allah, surga jam 4 ke jam 5. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat sunnah fajar, pahalanya apa? Dunia dan seisinya, surga. Habis sholat subuh, dia duduk di tempat duduknya sampai datang syuruk. Dia lebihkan 11-12 menit, dia sholat, pahalanya apa? Haji dan umrah sempurna. Begitu dia sholat, bahkan sholat subuh itu kata Nabi, siapa yang sholat 2 waktu dingin, dakhalal jannah. Sholat subuhnya surga, disaksikan sama malaikat, aku jamin rezekinya. Basyiril masya'ina fi zulami bin nuri tammati yaumil qiyamah. Sholat subuh yang berjalan di kegelapan, cahaya sempurna di hari kiamat. Sudah. Begitu dia sholat duha, kata Rasul, aku bangunkan istana baginya di surga. Jam 4 ke jam 5 surga, 5 ke jam 6 surga, jam 6 ke jam 7 surga. Satu waktu kalau kau bisa jalani 3 jam saja, belum ke zuhur, belum asar, maghrib, isya, surga. Dahsyat. Pertanyaannya, di mana kebanyakan manusia ketika itu? Di mana? Maka saya sambung sedikit kaji tentang persiapan Ramadan. 3 jam ini yang paling enak dilakukan di bulan apa? Ramadan. Kenapa? Bukan tahajudnya, tapi sahurnya. Takut siangnya ke laparan. Tak di sini orang soleh semuanya. Tapi kenyataannya banyak. Zaman sekarang yang rame itu sampai jam 2 malam kafe, subuh gila. Itulah yang membuat penyakit zaman ini. Gempa,
aurat diumbar, kafir. Tapi kalau sendiri kata Nabi, hilangnya iffah fil khalwah. Zaman ini yang rusak itu apa? Iffah fil khalwahnya tak ada. Apa itu? Menjaga diri saat sendiri. Godaannya apa? Akhirnya khusyuknya hilang, konsentrasinya hilang. Maka kata Nabi, awwalu ma yurfa minal abdi, hal yang pertama diangkat dari seorang hamba itu termasuk al khusyuk. Penipuan, kebohongan, pemimpin-pemimpin bodoh bermunculan, perang, pembunuhan, rakyat di Gaza dibom, rumahnya diroboh, kerakusan bermunculan semuanya. Maka kembalikanlah fitrah umat ini kepada berdiri, ruku, sujud. Ketika itu, itulah kemenangan. Jika kita pahami, tidak ada di dunia ini yang tidak ada sholat, ya kan? Sampai perang pun ada sholat perang. Tidak ada waktu yang tidak ada sholatnya. Setiap waktu lihat. Bahkan kalau kita mendengar, ada dulu peneliti azan itu, tidak ada dari 24 jam itu yang tidak ada azannya. Masya Allah. Jadi rahasia Isra Mi'raj itu bukan sekadar membahas perjalanan Nabi. Tidak. Artinya Allah ingin beri, inilah solusi langit yang nanti menjawab seluruh permasalahan bumi. Lintas zaman, lintas generasi. Makanya dulu atuk nenek kita, kalau dia mewariskan itu yang teringat di kepala kita itu apa? Sholat dia. Kita masih tidur, dia udah bangun, ambil wudhu, sholat, zikir. Kapan? Jam 3, jam 4 malam. Modal dia apa? Cangkul, gupak, kampak, pisau, pergi ke ladang, bawa bontot, zuhur sholat dia, lanjutkan kerja, asar udah pulang, sholat asar, siap-siap, nanti makan minum dia, pergi ke masjid, pukulnya beduk itu, dulu belum ada yang begini, datang orang, sholat. Itu Pak, kalau ditanya masyarakat atau nenek kita dulu itu udah haji, hajah. Sekarang Fortuner berjejer, mobil berjejer, hutang bertumpuk, haji belum. Kenapa? Barokahnya. Niat kita hidup ini kadang berangkatnya, pondasinya udah salah. Akhirnya apa? Hilang begitu saja, penyakit yang banyak. Coba, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, Bu, kalau ada suamimu di sini, di antara ini yang merokok, tobatlah segera.
apalagi belum haji. Saya baru ceramah sampai ke Gunung Sailat, ngamuk saya. Itu Pak, kalau ceramah di sana tuh macam kebakaran. Di sini kan kalau belum ceramah yang dikasih apa? Kue lapis, tahu. Di sana ndak, asbak rokok. Ngamuk saya. Siapa yang di sini sudah haji? Tak ada yang haji. Mobil datang Fortuner double kabin, sawitnya orang-orang trans itu kan kaya-kaya. Ditanya haji nggak ada. Saya bilang, berdosa kalian semua di sini. Saya bilang, merah mukanya. Saya buat gaya militer itu lagi. Kenapa? Saya tanya, Pak, saya bilang, Bapak berapa bungkus sehari rokoknya? 3 Pak Ustaz. Berapa sebungkus? Anggaplah paling murah rokok itu 30, berapa? 38.000. 38.000 kali 3, 114. Kali 30 hari, 3.400.000. Kali 12 bulan, 41 juta. Saya tanya, Bapak udah berapa tahun merokok? Dari SD saya merokok, kata dia. Umur Bapak berapa sekarang? Sekitar 55. Anggaplah dia merokok kali 40 tahun. 1.600.000.000. Rokok aja. Belum haji. Jadi Bu, kalau ada suami Bu merokok, suruh jumlahkan yang dibakarnya itu. Sementara Ibu belum umrah, belum daftar haji. Setahun 40 juta hanya. Hah? Alasan setan memang begitu. Ada rezeki rokok, itu alasan setan. Coba tanya, saya udah berapa kali haji? Ini mau yang ketiga. Bulan 4 ini berangkat insya Allah menemani istri umrah insya Allah tiap tahun. Rezekinya minta doa. Kenapa? Disitulah Masjidil Haram dan disitu Madinah. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan tema kita. Sekarang saya tanya, Pak Imam, sekali sholat berapa derajat dapat kita di Masjid Muhajirin BLI? Pahalanya berapa? 27 derajat kan? Coba kita hitung. 27 kali 5, kasarnya aja nih, kali 30 hari, kali 12 bulan, kali 50 tahun, 2.430 derajat. Oke? Sesuai? Berapa? 2.430. Saya mau nanya, berapa pahala sekali sholat di Masjidil Haram Mekah? 100.000. 100.000 kalau kita umrah 5 hari di Mekah, 100.000 kali 5, 500.000. 500.000 kali 5, 2.500.000 hari. Di sini 50 tahun 2.400.000. 5 hari di Mekah 2.500.000. Pilih mana? 50 tahun atau 5 hari? Makanya jangan merokok. Suai? Makanya saya berdoa, ya Allah, tiap tahun ya Allah kalau bisa aku ingin haji atau umrah.
5 hari 2.500.000 derajat. 50 tahun di sini itu kalau 5 waktu. Baik, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena nanti makin lama makin banyak yang tersindir. Sebenarnya saya bukan menyindir, cuma menyinggung aja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kemenangan dan kejayaan Islam itu dimulai dari hubungan kita dengan Allah. Dan hubungan kita dengan Allah itu Allah minta 5 kali minimal. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Apalagi ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Laksanakan. Maka kata ulama, kalau bingung memulai dari mana memperbaiki hidup, mudah kata ulama. Kalau ingin tahu bagaimana memulai memperbaiki hidup, mulailah perbaiki sholatmu. Nanti Allah yang memperbaiki keinginan dan kehidupan kita, insya Allah. Ini saja, jazakumullah khair. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat tangan kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, baik disengaja atau tidak. Ampunkan dosa kami ya Allah, apa yang terang-terangan, apa yang tersembunyi. Ya Allah, Engkau maha tahu, alimum bidzatis sudur, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya Rabb, Engkau maha tahu ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat sombong, egois, iri, dengki, prasangka buruk. Hiaskan hati ini ya Allah penuh dengan iman, Islam, ihsan. Golongkan kami kepada hamba-Mu yang asy-syakirin, as-sabirin, al-qanitin, al-munfiqin, al-mustaghfirin bil ashar. Ya Allah, ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma irfa'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal mihan was suyuf al mukhtalifah was syada'id ma dhahara minha wa ma batana, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala', darkis syaqa, su'il qada, syamatatil a'da. Ya Allah, bantu saudara-saudara kami yang ada di Gaza, Sudan, Suriah. Ya Allah, bantu saudara-saudari kami yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, yang ada di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Ya Allah, kuatkan mereka. Sebentar lagi Ramadan, balighna Ramadan, barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.